Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Edisi Selasa 22 Februari 2022. Bacaan kita 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 23. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan boleh kembali mengaruniakan hari baru, hari karunia Tuhan untuk kami. Kami akan menjalani kehidupan hari ini. Kami mohon perlindungan kasih darimu ya Tuhan Allah. Dan kami akan mendasari perjalanan hidup ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami. Dan firman Allah ini sungguh-sungguh kami jadikan sebagai pedoman dan kekuatan dalam berjalan hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Allah, sampaikan isi hati-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 24 ayat 15 sampai 23. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Tema kita hari ini, mengasihi musuh. Dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, tetapi justru bermusuhan. Misalnya ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele. Ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. 1 Samuel 18 ayat 6-9. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Ayat 5-6 pembacaan kita pada hari kemarin.
Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Ayat 20. Dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami bersyukur pada pagi ini. Luar biasa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami menyatakan kasih bagi setiap orang, terlebih kepada orang-orang yang sedang membenci, sedang memusuhi kami. Mampukan kami untuk melunakkan hati ini, untuk mau mengasihi, untuk mau mengampuni mereka, sehingga terjalin dan tercipta relasi dan hubungan yang baik dalam cinta kasih Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa siara hidup kami hari ini. Kami mohon pertolongan dari-Mu, tuntunan dari-Mu ya Tuhan. Kami melewati hari ini dengan baik dalam kerja kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan dan pengabdian kami, aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan, terutama wabah COVID-19 varian Omikron, sehingga kami tetap sehat menjalani setiap perjuangan hari ini. Berkati dan tambahkan hikmat pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bersama jajaran semua pemerintah sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Bimbing mereka mengarahkan dan mengayomi kami, bahkan terus memikirkan bagaimana kondisi ini, pandemi boleh berlalu dari hidup kami karena kuasa Tuhan. Bapa di sorga, berkati umat-Mu. Ada yang sakit hari ini sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan iman mereka. Orang tua kami dalam masa tua diberkati Tuhan, tetap sehat menjalani hidup di hari-hari tua mereka. Berulang tahun bersyukur karena berhasil, Tuhan sempurnakan. Syukur mereka semua. Inilah kami yang datang padamu. Lindungi dan berkatilah kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.